Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Penantian dalam Cinta, episode 89. Peresmian restoran. "Ayo Bu," Randi memegang tangan ibunya. Nina berjalan dengan memegang tangan putranya. "Apa kita naik mobil?" tanya Nina. Ia berjalan dengan berhati-hati. "Iya Bu, kita naik mobil." Randi tersenyum dan buka pintu mobil untuk ibunya ketika sudah berdiri di samping mobilnya. "Kalau mau naik mobil, buka dulu penutup mata ibu. Nanti kepala ibu terbentur dan ibu jadi lupa ingatan. Bagaimana?" Nina berkata ketika putranya tidak membukakan penutup matanya terlebih dahulu. Randi tertawa mendengar ucapan ibunya. Ia menggendong tubuh ibunya dan memasukkan ibunya ke dalam mobil. Nina berteriak saat putranya menggendongnya dan memasukkannya ke dalam mobil. "Aman Bu, kepala ibu tidak terbentur. Ibu tidak jadi lupa ingatannya." Randi tertawa saat memasangkan sabuk pengaman ibunya. "Randi buat ibu kaget," Nina berkata dengan begitu sangat kesal. "Hahaha." Randi tertawa dan menutup pintu mobil ibunya. Randi duduk di kursi kemudinya. Ia menyetir mobil dengan tersenyum. Sekali-kali Randi memandang ibunya dan mencium punggung tangan ibunya yang duduk di sebelahnya. "Apa masih jauh?" tanya Nina. "Enggak Bu," jawab Randi. "Ini kita sekarang di jalan apa?" tanya Nina. Sejak tadi dirinya sangat penasaran kemana putranya akan membawanya. "Ke jalan kebenaran Bu," jawab Randi. Nina memajukan bibirnya ke depan saat putranya berikan jawaban yang tidak benar. "Apa masih jauh?" Nina kembali bertanya. "Enggak Bu, sebentar lagi sampai," Randi tersenyum. "Apa ibu tahu kalau aku sangat menyayangi ibu?" Randi tersenyum. Meskipun ibunya tidak melihat senyumnya, namun ia tetap tersenyum saat melihat wajah ibunya. Nina tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Di dunia ini, hanya Randi yang sayang sama ibu. Hanya Randi juga satu-satunya harta yang paling berharga. Hanya Randi yang ibu punya, ucapnya. Sebenarnya, banyak yang sayang dan cinta sama ibu, tapi ibu yang tidak mau menerima kasih sayang yang tulus dari mereka. Randi tersenyum. Ia tahu bahwa ibunya selalu saja didatangi oleh pria yang berniat untuk menikahinya. Namun ibunya selalu tidak menerima setiap kali ada pria yang ingin mengajaknya menikah. "Sekarang aja ada ya Bu?" tanya Randi. Nina menganggukkan kepalanya. "Tapi ibu tidak suka," jawabnya. Bisa dikatakan sekarang Nina menjadi bukan putranya sebagai teman curhatnya. Tidak ada yang ditutupinya dari putranya, termasuk bila ada orang yang mendekatinya. "Kenapa nggak mau Bu? Sepertinya baik, pensiunan polisi ya." Randi memandang ibunya. Nina tertawa saat mendengar ucapan putranya. Biasanya, orang yang bersikap terlalu menyayangi dan mencintai itu hanyalah palsu. Begitu dia mendapatkan cinta kita, dia akan pergi meninggalkan kita. Jadi bisa dibilang dia hanya sekedar penasaran saja, ucap Nina. Randi tertawa mendengar ucapan ibunya. Sepertinya ibu bercerita tentang pengalaman masa lalu. Randi mencium punggung tangan ibunya. Apa yang telah dilakukan oleh ayahnya pasti sangat menyakiti hati ibunya. Randi sangat mengetahui itu. Ia juga tidak tahu kapan sakit di hati ibunya akan sembuh. Nina hanya tersenyum ketika mendengar jawaban putranya. Entahlah, sampai sekarang ibu masih senang menjalani hidup seperti ini. Ibu sudah sangat bahagia punya anak seperti Randi. Jadi tidak mikir ke sana. Tapi mungkin nanti bila Randi sudah menikah dan ibu kesepian di rumah sendiri, barulah ada kepikiran pengen cari teman hidup. Nina tersenyum. Randi tertawa mendengar ucapan ibunya. Ia mencium punggung tangan ibunya.
Bila nanti aku sudah menikah, ibu tidak akan kesepian, karena aku akan bawa istri aku tinggal bersama dengan ibu. Bila dia tidak mau tinggal bersama dengan ibu, maka aku tidak mau menikah dengannya. Randi berkata seakan segala sesuatu sudah diaturnya. Nina menggelengkan kepalanya. Tidak semua menantu itu nyaman tinggal dengan mertua, ucapnya. Sebelum aku menikah dengan gadis yang akan menjadi istriku nanti, aku akan menceritakan kepadanya tentang ibu. Mengatakan kepadanya kalau aku akan bawa ibu untuk tinggal bersama aku. Bila dia tidak mau menerima, aku tidak menikah dengannya. Aku ini anak laki-laki, ibu tanggung jawabku, jelas Randi. Nina diam mendengar ucapan putranya. Lagi pula, bila dia tidak menyayangi ibu dengan tulus, itu artinya dia bukan wanita yang baik. Dia hanya ingin aku tanpa mau menerima ibuku, Randi berkata dengan sangat tegas. Randi, jangan terlalu mikirin ibu. Ingat, kewajiban suami setelah menikah yang terutama membahagiakan istrinya. Ibu juga nggak mungkinlah kesepian di rumah. Di rumah kita ada pembantu yang jadi teman ibu, ucap Nina. Nina sudah siap bila nanti putranya menikah, dan dirinya tidak ingin memaksa agar putranya membawa istrinya tinggal bersama dengannya. Nina sangat mengetahui bahwa yang namanya menantu sangat banyak yang tidak cocok dengan mertuanya. Aku ingin selalu bersama dengan ibu, jawab Randi. Sampai saat ini, dirinya takut untuk memiliki hubungan dengan seorang gadis. Randi takut wanita itu tidak mau menerima keberadaan ibunya. Mobil yang dikendarainya memasuki areal parkir restoran. Randi menghentikan mobilnya di parkiran depan restoran. Dengan cepat Randi membuka pintu mobilnya dan berlari menuju ke pintu mobil ibunya. Kita sudah sampai, Ibu Presiden, ucapnya yang tersenyum dan buka sabuk pengaman ibunya. Nina menganggukkan kepalanya dan turun dari dalam mobil dengan memegang tangan putranya. Apa sudah boleh dibuka penutup mata ibu? Tanya Nina. Sudah, Randi membukakan penutup mata ibunya. Nina tersenyum saat memandang bahwa dirinya sudah berada di sebuah restoran. Apa yang dilihatnya saat ini sudah terbayangkan oleh Nina sebelumnya. Putranya akan membawanya ke sebuah restoran untuk merayakan ulang tahunnya. Bila hanya ingin mengajak makan di sini, kenapa harus sampai tutup mata segala? Nina berkata di dalam hatinya. Ada rasa geli sendiri melihat sikap putranya tersebut. Namun Nina tidak ingin mengatakannya. Ia hanya diam dan tersenyum memandang putranya. Baru kali ini ibu lihat di sebuah restoran besar ada pedagang gerobak. Nina memandang ke halaman restoran tersebut, yang mana depan restoran itu sudah berjajar gerobak pedagang yang menjual berbagai macam jenis kuliner. Randi tersenyum memandang ibunya dan menganggukkan kepalanya. Di acara persembunyian restoran ibunya, ia memang sengaja memanggil pedagang gerobak untuk meletakkan gerobak mereka di depan restoran. Bagi semua pengunjung yang datang ke acara ini, boleh memakan apa aja yang ada di area restoran secara gratis. Ayo Bu, Randi memegang tangan ibunya untuk berjalan ke depan pintu masuk restoran. Nina tersenyum ketika melihat karyawan yang bekerja di rumah makan miliknya ternyata ada di restoran tersebut. Kemudian para pedagang yang berjualan di sekitar rumah makannya, para tetangga sekitar rumahnya. Acara ulang tahun ibu ternyata sudah rame ya. Ibu kirain kita cuma makan berdua, Nina tersenyum. Randi menganggukkan kepalanya. Sampai saat ini ibunya belum memahami apa yang akan dilakukannya. Selamat datang Ibu Nina, selamat datang Bapak Randi, sapa pria yang berdiri di depan restoran dengan memakai baju khas chef. Nina menganggukkan kepalanya. Nina melihat ke depan pintu yang melintang pita berwarna merah. Digunting dulu Bu, Randi tersenyum. Apanya yang digunting? Tanya Nina. Bila ibu ingin masuk ke dalam, wajib digunting dulu, jelas Randi. Ini apa maksudnya? Tanya Nina. Wajahnya terlihat sangat bingung. Ibu Nina adalah pemilik restoran ini. Jadi untuk peresmian restoran ini, Ibu Nina harus mengguntingkannya terlebih dahulu, ucap seorang wanita yang bertubuh tinggi dan langsing yang berdiri dengan memegang nampan berisi gunting. Nina begitu kaget saat mendengar apa yang dikatakan oleh wanita tersebut.